Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Nah, sebelumnya di sini saya selaku pemaparan pertama atau pemateri pertama yang akan memaparkan terkait alasan dan latar belakang usaha dan tujuan usaha pada usaha alpukat kocok. Nah, tentunya di sini teman-teman tidak asing lagi terkait alpukat kocok ya. Jadi teman-teman, alasan kami mengambil usaha alpukat kocok ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan aneka buah-buahannya. Iklim di Indonesia memungkinkan jenis buah-buahan tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah buah alpukat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, alpukat merupakan salah satu jenis buah yang dapat tumbuh di tempat yang memiliki ketinggian dan curah hujan bervariasi. Alpukat juga merupakan buah yang kaya akan nutrisi dan menyehatkan kandungan mineral, protein, serat, lemak sehat, dan vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, dalam hal ini dapat memunculkan sebuah ide dari kami, yaitu usaha dengan memanfaatkan buah alpukat. Salah satunya membuat usaha alpukat kocok. Nah, usaha ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan karena memiliki banyak manfaat dengan menggunakan buah alpukat yang berkualitas, dan sejenis ini sangat cocok untuk pilihan melepas dahaga. Selain itu, usaha ini masih terbuka melihat banyak yang menyukai atau menggemari alpukat kocok, terutama di kalangan remaja. Walaupun usaha ini memiliki banyak persaingan, tetapi usaha ini cukup menganjurkan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana membuat resep yang enak serta mengelola yang baik sehingga usaha yang kita lakukan berjalan dengan baik dan bisa meraih kesuksesan. Nah, itulah tadi terkait latar belakang mengapa kami mengambil usaha pada alpukat kocok. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari usaha tersebut. Nah, yang pertama itu menumbuhkan jiwa mandiri kami dan memperluas pengetahuan dan informasi kami, meningkatkan kreativitas dan inovasi terkait buah alpukat, mengembangkan dan menciptakan produk minuman dalam negeri yang berkualitas dan sehat, serta dapat menjadi media untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, itulah tadi penjelasan terkait alasan latar belakang kami mengambil usaha dan sekalipun tujuan dari usaha ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai usaha atau bisnis plan alpukat kocok. Nah, di mana tadi sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya terkait alasan atau latar belakang kami memilih usaha alpukat kocok ini dan juga tujuan dari usaha alpukat kocok ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai strategi atau analisis SWOT dari alpukat kocok ini. Nah,
analisis S-nya, yaitu strength atau kekuatan. Nah, di mana di sini menjual produk minuman alpukat kocok ini cocok untuk semua kalangan masyarakat. Terus, bahan produk dari minuman alpukat kocok ini itu higienis dan juga terjamin. Harga dari alpukat kocok ini juga itu terjangkau. Nah, yang ini yang paling penting. Rasanya yang segar dan legit cocok dikonsumsi setelah bekerja dan beraktivitas. Juga sangat cocok menemani waktu santai sebagai minuman pelengkap cemilan. Nah, dan juga cara membuatnya itu mudah karena tidak banyak menggunakan bahan. Selain menyegarkan, minuman ini juga dilengkapi vitamin dan nutrisi dari buah alpukat. Analisis W, yaitu analisis weakness atau kelemahan. Nah, di sini produk minuman alpukat kocok ini kelemahannya itu produk minuman yang mudah ditiru jenis dan bentuknya. Terus tidak tahan lama. Jika pasar lemah, kemungkinan akan busuknya buah alpukat ini semakin besar. Nah, kemudian analisis O-nya, yaitu opportunity atau peluang. Nah, di sini produk minuman alpukat kocok ini memiliki peluang dengan tempat yang penuh strategis dan dapat dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat. Terus dengan fasilitas yang cukup memadai dan mampu diperoleh secara cepat. Nah, kemudian yang terakhir analisis T, yaitu threats atau ancaman dari produk alpukat kocok ini. Nah, di sini ancamannya yaitu adanya kompetitor yang menjual minuman alpukat kocok dengan harga yang cukup rendah. Nah, ini juga bisa mengancam usaha alpukat kocok kita. Terus, terjadinya hujan yang terus-menerus juga dapat menurunkan tingkat pembelian konsumen. Nah, itulah mengenai strategi analisis SWOT usaha alpukat kocok. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan proses pembuatan alpukat kocok. Langkah pertama yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk membuatnya. Bahan bakunya seperti alpukat yang sudah dikeluarkan isinya, es batu secukupnya, dan krim kental manis. Bisa juga ditambahkan bahan-bahan seperti Oreo, Milo, dan lain-lain sesuai dengan selera. Setelah bahan cukup, maka selanjutnya tuangkan alpukat tadi ke dalam cangkir, lalu haluskan. Perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk menghaluskannya. Jika tidak ingin repot-repot untuk menghaluskannya sendiri, bisa juga menggunakan blender. Tidak perlu lama saat menghaluskannya. Jika sudah cukup halus, maka selanjutnya bisa mencampur bahan-bahan tadi seperti es batu dan krim kental manisnya. Bisa juga mengganti krim kental manisnya dengan gula cair atau lainnya seperti sirup sebagai pemanis nantinya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan selera mana yang cocok untuk pembuatan alpukat kocok itu. Bahan-bahan yang sudah dijadikan satu, setelah itu ditutup cangkir dan kocok hingga menyatu. Jika menggunakan blender, bisa mencampurnya pada saat menghaluskan alpukat sebelumnya. Tunggu beberapa saat untuk menghasilkan campuran bahan sempurna dan baik. Saat bahan-bahan sudah tercampur, sediakan tempat cup atau gelas untuk menyajikannya. Cup tersebut diberi susu coklat pada bagian dalamnya agar terlihat menarik. Selanjutnya, tuangkan alpukat kocok tadi ke dalam cup,
dan menambahkan sedikit topping serta topping seperti Milo atau Oreo, dan alpukat kocok telah jadi. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui mengenai latar belakang, tujuan, strategi atau analisis SWOT, terus prosedur dalam pembuatan alpukat kocok, selanjutnya itu perencanaan pemasaran atau penjualan. Nah, di sini sebelum kita kan merencanakan pemasaran atau penjualannya, maka kita tentukan target. Nah, target pemasarannya itu mencakup kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, karena produk ini memiliki rasa yang menyegarkan dan memiliki nutrisi dan vitamin yang baik, terutama untuk orang yang ingin menjalankan pola hidup sehat. Nah, agar produk kita itu selalu diminati oleh kalangan masyarakat, maka perlunya itu pengembangan produk. Ya, pengembangan produk akan terus dilakukan agar masyarakat tidak jenuh akan produk yang dipasarkan. Nah, seperti menambahkan topping yang cocok untuk produk alpukat kocok ini. Nah, sekarang terkait sistem penjualan. Nah, sistem penjualan yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha ini yaitu berjualan secara langsung dan juga bisa berjualan secara online. Nah, di mana di sini berjualan secara langsung bisa dilakukan dengan membuka sebuah tenan yang di tempat yang strategis untuk melakukan penjualan produk, agar pembeli bisa melihat produk kita secara langsung. Nah, jika pembeli tertarik, maka itu merupakan salah satu bukti bahwa produk yang kita pasarkan itu menarik dan bisa memuaskan konsumen. Nah, selanjutnya itu bisa juga berjualan online. Kita bisa menguploadnya di sosial media terkait jualan kita. Kalau misalnya orang-orang atau masyarakat tertarik dengan jualan kita, bisa langsung memesan melalui media sosial yang kita punya. Nah, itulah terkait perencanaan pemasaran atau penjualan mengenai produk alpukat kocok. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya operasional dalam pembuatan produk alpukat kocok ini. Nah, di sini kita akan membahas terkait biaya-biaya yang akan kita gunakan dalam pembuatan alpukat kocok. Nah, adapun harga dari alat dan bahannya, alpukat di sini kita gunakan 5 kg terlebih dahulu, karena di awal ini kita gunakan untuk 3-5 hari, harganya itu 110.000. Susu kental manis 2 kaleng dengan harga 44.000. Susu coklat 1 kaleng 22.000. Ini susunya kaleng besar. Es batu itu kita beli 1 box seharga 30.000. Cup dan sedotannya itu 20.000. Cangkir yang digunakan untuk mengkocok kita beli 2 dan harganya itu sebesar 56.000. Dan kita sisihkan biaya-biaya yang lainnya sekitar 100.000. Nah, total biaya operasionalnya itu 362.000. Itulah biaya operasional dari produk minuman alpukat kocok. Untuk harga jualnya kita perkirakan seharga 10.000 untuk per cup. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai alasan atau latar belakang, tujuan, strategi atau analisis SWOT, proses perencanaan pemasaran atau penjualan, serta biaya operasional dari usaha atau bisnis plan alpukat kocok. Nah, baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.